Situ sama saya berada di posisi berseberangan juga. Situ omong cantrang, saya no to cantrang gitu loh. Ada seorang yang nggak jelas dari mana ditulis di artikel itu. Begitu saya lihat, lah ini Ibu Susi lagi shopping, kalau orang lain shopping di mall, ini shopping belanja pesawat terbang. Berapa waktu itu Ibu beli? 30. 30. Hari ini Sandiaga Uno Open for Business hadir di Pangandaran dengan Ibu Susi yang sekarang sudah punya cek ombak yang viral banget. How are you? Good. You? You look fresh. Kerjanya tiap hari di pantai, makan makanan segar dan sehat. Yang pasti tidak ada makanan makanan olahan, semua fresh every day. Tempe, tahu, kedelai lokal, telurnya ayam kampung, laut memang dunia saya. Every second day orang di Jakarta mau lock up di dalam apartemen or house, I still can go paddling every second day. So. Ya, jadi 11 tahun yang lalu saya ingat banget tuh diundang ke sini Bu Susi jadi pengurus di Kadin. Kita lagi mulai program untuk memberdayakan UMKM, dan menariknya waktu itu Ibu Susi melihat potensi dari sumber daya alam kita, termasuk kelautan, perikanan, dan sistem logistiknya. Jadi pada saat itu Ibu Susi pesawatnya udah berapa Bu? 2009, 14 kalau nggak salah, 14. Atau 20 kali. Terus kita sama-sama di kepengurusan. Terus saya baca, boom, di majalah Forbes, Susi went shopping di salah satu airshow, kalau nggak salah di Prancis ya? Di Prancis ya. Di Prancis, terus sama di Singapura ya. Tiba-tiba beli, ada seorang yang nggak jelas dari mana ditulis di artikel itu. Begitu saya lihat, lah ini Ibu Susi lagi shopping, kalau orang lain shopping di mall, ini shopping belanja pesawat terbang. Berapa waktu itu Ibu beli? 30. 30 beli pesawat itu kayak beli kacang. 30 itu gimana? What was the story? Ceritanya bagaimana Bu? Ya karena kita dari 2 pesawat. Zaman itu kan rencana sebetulnya pesawat bukan untuk Susi Air, tapi untuk bawa logistik ikan. Karena ikan sudah makin kurang, jadi kita harus merubah haluan dari ekspor pakai kontainer produk frozen menjadi produk segar dan hidup. Tapi ya ada tsunami, akhirnya kita kerja bantuin tsunami 2004. Ya, pesawat datang Agustus 2004. Lalu November kita mulai trial terbang untuk sendiri sambil training pilot karena belum ada pilot. Kemudian 2004 Desember ada tsunami. Nah, saya pikir kita bisa bantu. Jadi saya bawa ke Aceh. Di Aceh akhirnya orang-orang ya panggil Susi Air, jadilah Susi Air, disewa oleh NGO. Hasil dari tsunami dapat pesawat 1, masjid 1 ada di depan itu. Di depan itu ya? So saya bangun 2005, selesai 2006. Pangandaran tsunami ada tahun 2006. Betul. Tapi alhamdulillah masjidnya udah jadi bisa dipakai untuk sebagian pengungsi. Lalu di sini tempat kita pabrik perikanan karena memang sudah tidak ada kegiatan sejak tahun 2001 kan ikan sudah tidak bisa ekspor karena kapal asing pada masuk kan. Itu pertama kali pemerintah Indonesia mengizinkan kapal asing. 2000 berapa tuh? 2001. Nah, 2001 pemerintah Indonesia waktu itu menterinya Pak Romin Dahuri mengizinkan kapal asing untuk bisa diregistrasikan di Indonesia. Ya udah, kita dulu tidak tahu. Setelah 2004 punya pesawat keliling-keliling baru saya tahu. 2005 saya mulai lawan illegal fishing. Sebelum saya jadi menteri. Jadi sebetulnya illegal fishing saya teriak-teriak itu bukan sekarang atau waktu jadi menteri, tapi dari dulu. Iya, saya ingat dari dulu. Karena kita semua cold storage waktu itu bangkrut kan. Habis. Tidak bisa berhenti. 115 perusahaan. Termasuk punya Pak Sutrisno Bahir. Iya, betul. Tutup kita. Tiba-tiba tuh cari ikan 5 ton sehari apalagi. 1 ton sehari aja susah.
Iya. Tadinya 30 ton sehari di Pangandaran. It just gone. Ya karena ribuan kapal di tengah laut kan ambil. Dan mereka transshipment di sana. Ya, tidak ada bekasnya. Nggak ada bekasnya. Ya, makanya begitu saya punya wewenang, ya saya ingin benahi supaya orang Pangandaran bisa hidup lagi dari ikan, orang Papua, orang Maluku, semuanya. Ya, it was good. Ekspor naik dari volume awal-awal tidak naik, turun, tapi dari nilai uang naik. Dan neraca perdagangan kita 2015 nomor 1 di Asia Tenggara. Tapi kan 2009 kita sama-sama. Ya di sini, kita terbang, bikin configuration, ada program kita. Ya, terus ingat saya tuh hilang kontak sampai tiba-tiba boom 2014 kita jadi ketemu menteri. Kita ketemu pertama kan 2006. Oh iya, makan siang diundang sama World Bank, Mr. Zulik. Ada Pak Yeni, Anies, ada Pak Anies, ada Pak Gub. Ada Pak Yudi Latif apa ya? Ada Pak Yudi Latif Yudi juga. Latif. Lalu satu Yeni. lagi Profesor Victor siapa ya? Ya ada satu Profesor akademisi dia. Terus ada pengusaha, anak-anak pengusaha Wijaya sampai itu kumpul. Diundang gitu. Masih ingat, dia have a very sharp memory. Nah, tapi dari 2009 ke 2014 you went shopping, belanja, terus tiba-tiba boom masuk menjadi menteri. Itu transformasinya seperti apa, Bu? Dari pengusaha terus sekarang jadi dari pengusaha menjadi punya menteri, kuasa. Ya, saya ingin membenahi regulasi yang tidak betul supaya benar sehingga semua orang punya kesempatan yang sama dalam berusaha. Kita sebagai pemangku aturan kan, ya saya pikir kita harus kembalikan kepada, ya saya ingat sila Pancasila keadilan sosial, ya itu yang ingin saya lakukan supaya semua orang punya kesempatan, nelayan kecil pun bisa hidup. Jadi ya saya buat pertama ya harus saya perangin dulu illegal fishing karena Pak Jokowi pengen menjadikan laut masa depan bangsa. Kalau laut mau dijadikan masa depan bangsa, ya kita mesti jaga benar. Tidak boleh ada loophole. Dan semuanya dari kedaulatan, keamanannya dalam arti kata keamanan sumber dayanya ya, sampai kepada keberlanjutan dari sumber daya itu. Jadi saya terjemahkan visi beliau dengan 3 pilar action: kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Kesejahteraan itu bukan action sebetulnya. Itu the product. Produk daripada kedaulatan dan keberlanjutan. Jadi saya terlalu banyak kepentingan, tidak mudah. Politik apalagi, situ sama saya berada di posisi berseberangan juga. Situ omong cantrang, saya no to cantrang gitu loh ya. Ya tapi kita berteman seperti biasa, ya. Ada masalah karena kita punya pendapat, kita punya ya kebijakan. Saya kebetulan yang bikin baper-baper karena urusan politik ya orang gila, saya pikir ngapain juga. Tapi kalau tentang sustainability, tentang illegal fishing, tentang sustainability, illegal fishing, sama tentang keberlanjutan dari sumber daya alam ini, environment, saya dan human rights di bidang kelautan dan perikanan saya akan tetap fight. Oh iya, harus. So, whether I'm in power, whether I'm not in power, mungkin sekarang you're more powerful, udah punya cek ombak. Everybody's watching cek ombak. I just employee of Metro TV. Ya. Kita tapi sama-sama jobless sebetulnya. Ya, exactly. Nggak ada. Ya, aku nyambi jadi asisten to CEO di Susi Air. Oke. Bantu-bantu CEO Susi Air ini itu. Tapi kadang-kadang di webinar diundang, dapat duit sedikit. Saya lihat, alhamdulillah. Ya. Kemarin rezeki itu. Ada Astra, sebelum Astra ada perusahaan tambang. Saya lihat ada beberapa webinar Ibu diundang untuk beri masukan. Ada yang gratis. Waktu masuk 2014 ke pemerintahan itu perusahaan
Ibu Susi, Susi Group ya, Susi Air dan Itu yang was lain itu on the top. Waktu itu on the top ya. Ya, waktu itu the peak of Susi Air, kita punya flight hours tahun rata-rata total ya. Ada yang untuk training, ada yang untuk bisnis. hampir 44.000 jam terbang. Saya masuk di pemerintahan, di grading every year. 2019 kemarin saya keluar dari pemerintah balik, saya lihat Susi Air jam terbangnya tinggal 24.000. Setengahnya. Yeah. So managing aviation is not an easy work. Apa yang mengatribusi yang mengakibatkan waktu Ibu masuk di pemerintahan itu kinerja perusahaan malah termoderasi? Ya, just we need a strong leadership ya. Leadership, CEO, management, people, control, and consistency. Yeah, and this country is lack of integrity juga, persoalan juga banyak di situ. Employer making business inside business and things like that. It's not only in the government, but private it's also happening. Juga. So yeah, it's. Tapi sekarang you're back ngeliatin. Yeah, actually January I was trying to expand, planning for expansions. 2020 ya. Yeah, memulai January baru COVID. We just get application. I think 13,000 people applied job in Susi Air. 13,000. Yeah, an online job. 13.000 yang daftar di sini. Januari ini ya. Buka lapangan kerja banget ini, berarti Terus, integrasi antara maritime COVID and is logistics. done. Yeah. COVID is done. We have to postpone everything. We hardly even keep existing one. Ya, nggak ada penerbangan sama sekali. Tadi saya lihat ya, bandaranya kosong di Halim, terus di sini juga fleetnya Susi Air juga. Saya tanya berapa penerbangan, satu penerbangan bawa bapak aja katanya. Sedih juga ya. What's the future of aviation industry setelah COVID ini menurut Ibu? People still fly, but will be resizing. The size, the scope, the numbers, everything. So I think in 1 year, if we can go back to maximum 50%, maximum 50%. Dari sebelumnya ya, berarti if we can go back. Harus ada restrukturisasi, fleet. But we need fully support from the government. Incentive, adjustment on regulation, make things easier, because aviation kan very regulative business. Highly regulated. Highly regulated business. Very international standards, so pilot has to be the same around the world. By the way, pilotnya tadi Captain Wilson and Captain Breyer. You have both captain. Both today. Captain dari kita tadi berangkat, kita feel very safe. Dan mereka Blair sudah 10 tahun di kita. Wow. Wilson mungkin 9 kalau tidak salah. 9, dan ini yang paling menarik dari Susi Air adalah pelayanan yang luar biasa dan pilot-pilot terbaik. How do you get those very capable pilots and SDM? Waduh, ini ini sama CEO-nya. Suguhin dong, kan tamu. Katanya you suka semur. Saya suka semur ya. Lobster dulu lah, nanti lobsternya dingin gak enak. Semurnya lobster aja. Kita panasin dulu nanti. Yes. Oke, terima kasih Ibu. Ini lobster gede-gede sudah jarang. Sekarang udah jarang Ibu? Tidak ada, nyari 100 kilo musim pun susah. Gitu? Karena bibitnya diambilin. Sekarang diperbolehkan dijual. Pemerintah. Jadi nanti kita tinggal nunggu habisnya. Gitu ya Ibu ya? Saya simpan di cold storage aja. Tapi Ibu beri masukan kan ke pemerintah sekarang kan? I keep protest every time and now and then. So, but I don't know if they listen. So. Saya juga banyak kasih masukan sih Bu ke pemerintahan. Although kita di luar pemerintahan kan kita harus tetap menyuarakan, memberikan input. Harus kita coba dengan segala cara. Ini semuanya local product ya? Yes. Sate lilit. Masih panas kan?
Masih sate panas. ikan tenggiri. Wow. Sate ikan tenggiri. Ini Khas kita. spesialisasi khas Ini yang ada di pedasnya, Pangandaran. ini Wow. tidak ada. So, you can try Dua-duanya. both. Ini sate lilit. Jadi yang menarik dari Bu Susi ini selalu makanannya segar dan kualitas terbaik dan Yes. bisa dibilang probably bintang 5. Maybe more because the quality of the food. The quality of the food ya. Yeah, fresh. Dan karena kita di Jawa Barat selalu ada lalap. Ini ada ikan jambal roti. Oh, jambal roti ini enak ini. Harus ada jambal. Oseng. Dan Pakai ada- tangan kali ya? Enak, Boleh, enak boleh ya, pakai tangan, Gun, siap. pakai tangan Gun. Karena kita makan lobster. Ibu nggak makan, Ibu? Aku mau Lobster? makan. Oh, lobster tadi malam kita udah makan. Kemarin tadi udah malam. makan sama anak-anak semua. Nah, Aku mau saya juga makan mau lalap. nanya, Bu. Selama di bisnis, sebelum bergabung di pemerintahan, what do you think would be, kalau diingat-ingat gitu, your greatest moment gitu, achievement yang mungkin bisa di-share and motivate kepada anak-anak muda calon pengusaha? Ya, pada saat kita berhasil ekspor dari pemain lokal Oke, itu go satu. internasional, kemudian pada saat produk kita diapresiasi sebagai produk terbaik dari Indonesia di Jepang, kan, yang gitu-gitu. Tapi ya, that was past, but I will still encourage people to do so. Yeah. Bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan bisa menimbulkan kebaikan, dan pasti bisa, semua pasti bisa. Jadi pas saat ekspor, pas saat kita bisa membawa kebanggaan. Ya. Nah, waktu join pemerintah 2014, Oh, dulu aku dapat penghargaan Ernest & Young sebagai iya, pebisnis. 2000 berapa tuh ya? Entrepreneur of the 2005. Year. Entrepreneur of the Year Ya, kan? terus kemudian dari Pak SBY sebagai eksportir terbaik Primaniarta. Itu 2000. I think about Pak SBY 2006 atau 2006 ya. 2007. Ya, saya ingat banget Lalu di Eagle Award dari Metro. Metro untuk ekonomi. Hmm. Kemudian Ganesha. Terus ya finally people recognize, you know. Iya. Dan pada saat itu memang kita lihat baru bangkit-bangkitnya. Bangkitnya pengusaha perempuan, woman entrepreneur. Yes. Banyak yang bilang bahwa it is actually very hard for you to convince, susah untuk meyakinkan mitra dan perbankan, Ambil aja. dan meyakinkan pihak-pihak lain sebagai pengusaha perempuan. Benar nggak sih, Bu? Benar. Benar ya? It's not very how you call it, clear, but it is there. Kind of, ya, masyarakat still believe more to men than to women. Tapi I don't think it's not happening. Jadi I think ada glass ceiling itu benar ada ya, Bu ya? you feel it. Maybe eyes doesn't see it, but you feel it. Nah, untuk para pengusaha-pengusaha perempuan, walaupun ada semacam bias kepada pengusaha laki-laki, tapi kita lihat, Just continue move. ya, Bu Susi bisa karena continue to move. Ya. Dan Jangan break the pikir. glass ceiling, jangan dipikirin. Saya ingat juga waktu kita kumpul-kumpul di sini 11 tahun yang lalu, saya sangat terinspirasi dengan kewirausahaan Ibu. Jadi Ibu justru tantangan-tantangan itu jadi motivasi Ibu untuk mencapai yang lebih tinggi lagi gitu. Wah, apa ini? Buntut. Sop buntut Pangandaran. Sop buntut Pangandaran. Bersih kalau sini jernih sop buntutnya, Pak. Oh. Karena airnya dibuang 4 kali. Oh, dibuang 4 kali. Rebus, buang, buang. Sop buntut Jadi Pangandaran. fatnya tidak terlalu banyak lagi. Just try the soup, you will. Try this. Ada nggak? This is great. Ada. Non sewu, ada. Ada. Ah.
Ada ini, aduh, ini Seger. saya kasih makan banyak-banyak nih, Protein. nambah kilo. Enak sekali, Bu. Seger banget. Segar banget. Jadi jangan khawatir para pengusaha perempuan, karena dari UMKM itu kan kita lihat 70% pengusaha perempuan yang justru banyak menciptakan gerak ekonomi dan menghasilkan lapangan pekerjaan. Kita punya tugas berat, apalagi di tengah COVID-19 ini, lapangan kerja semakin sulit didapat, banyak yang di PHK. Nah, menurut Ibu sendiri, COVID-19 ini apa hikmahnya, Bu? Buat Ibu dan buat masyarakat sekitar sini. Itu udang bakar, Pak. Udang bakar. Ini banyak banget sih. Kan yang makan juga nanti banyak. Oh, Ada nanti banyak. Kakak, ada Rido. Oke. So kita makan duluan, mereka masih di pantai. Oke. COVID-19 ini hal yang telah terjadi menyebabkan krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Dan ini akan terjadi, terasakan dalam hal ekonomi, tekanan ekonomi, resesi, dan kesulitan kita semua juga dalam menjaga kesehatan kita. Itu pasti akan terus terasa. Tapi kita tidak boleh depresi, tidak boleh tertekan. Ya, kita mau tidak mau, kepulihan tidak mungkin. The new norm itu bukan normal yang biasa selama ini kita tahu dan kita lakukan. New norm ini jauh berbeda. Sebetulnya ya lebih kepada perubahan 50-70% the way we were before. Our business, our daily life, our size of expenses, our everything. Consumption Kita, juga. consumption. We all have to adjust. Saving money, cannot spend that much anymore. Ya. It's just a must. Ya. Your office has to resizing, your employer has to resizing, your expenses definitely in total have to resizing, Ya. personally or corporate manner, both have to resize. Karena bisnis kalian juga tidak bisa sama lagi. Kebanyakan ya, tentu ada e-commerce yang meningkat, tapi most of the people tidak bisa memiliki bisnis yang sama revenue-nya, sama ukurannya. Jadi ya kita harus adjusting semuanya. Office, employer number, expenses wise, everything resizing. Kalau tidak ya Anda akan jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Sekarang ini kan kita ke pelan-pelan ke slide ke bawah. Ya. Tapi kan kita ingin naik lagi, ya kita harus lakukan tadi restructure itu resizing. Ya. Tadi saya mendarat, Bu, ya. Saya lihat kan Pangandaran ini cantik sekali, Bu. Dan kita tadi fly through terus balik. Dan beberapa kali saya mendarat di Pangandaran ini. Pariwisata menjadi andalan dari Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Dan pandangan Ibu, pariwisata itu bagaimana, Bu? Apa kita akan harus memulai juga adaptasi-adaptasi baru di dalam dunia pariwisata? Pangandaran tutup selama 2 bulan total dari bulan akhir minggu ketiga Maret. Pangandaran udah tutup. And I think that was the smart move of our government, ya, Bupati terutama. Karena saya percaya waktu itu cepat dan ketat itu adalah kunci. Ya. And that's what happened. Pak So Bupati kita ngambil. sebelum ya saya kasih tahu dia, kau mesti segera tutup, jangan nunggu perintah dari pusat. So we lock down faster. Itu cara Bu than anybody Susi run. ngomong ke pemerintah tuh, kau tutup, gitu ya? Kau tutup. Benar tapi Bu ya? Kan senior kasih tahu Pak Bupati. Ya dia kan adik kelasku. Adik kelas. Ya bisa dong ngomong gitu dong. Ah.
Jadi kau tutup secepat mungkin dan ketat. Tidak boleh ada diskrepensi. Semua orang masuk Pangandaran periksa. Ya. Kalau hanya sekedar turis tidak. Dan ya tutup. Kita punya orang datang dari Papua karena sebelum lockdown cepat-cepat keluar tuh kru-kru. Kita juga lakukan karantina 14 hari. Oke. So, ya alhamdulillah jadi kita daerah hijau. Ada yang terkena 4 orang dari seluruh kabupaten, tapi itu yang dari luar negeri. Oke. Jadi so is very minimal. Sangat ya. contain ya. Dan kita baru buka 2 mingguan ini. Dan kelihatan udah mulai rame. Ya. Dan ini ekonominya mulai bergerak ya. Ya, saya sih melihat kalau wisata pantai di pantainya tidak akan menjadi tempat penularan. Iya. Karena ya masyarakat juga tidak berdesak-desakan banget gitu kan. Beda dengan bioskop. Beda dengan pasar. Mungkin makan, pasar, restoran, food court kan itu, dan itu kan in-house. Very condensed air. Ya ini terbuka alamnya. Ini kan terbuka, so logic wise yang saya pikir is not to be much worry. Tapi kita tetap periksa yang mau masuk Pangandaran suhunya. Jadi di perbatasan diperiksa. Nah untuk UKM nih yang sekarang omsetnya turun Bu, ada nggak Bu motivasi Ibu mungkin agar mereka bisa menyesuaikan di tengah-tengah pandemi ini? Kalau saya lihat kan di sini kebanyakan orang tuh punya 1-3 pekerjaan, Pak Sandi. Ada nelayan, suaminya, istrinya dagang. Saya sih ya mungkin 2 bulan ini mereka terdampak, tapi in the long run they not that much. Oke. Yang saya takutkan adalah di kota-kota besar. There are jobless people who cannot go back. Ya. Or need adjustment atau special process to be able to go back. Gitu. Paling ya mungkin orang sini jadi hidup lebih ngirit aja, tidak konsumtif lagi. But that will be problem for business kalau people tidak spend money. Ya. Makanya saya kadang-kadang pikir kalau lihat bansos itu kenapa harus makanan? Harusnya ikan. Ya ikan harus, tapi kan tidak perlu dengan barang. Oke. Bisa gitu loh. The first 1 month waktu lockdown, waktu semi lockdown, or PSBB, or whatever you name it. Uang mestinya. Ya, yang pertama 2 minggu mungkin bahan pokok, tapi sudah 2 minggu sudah uang saja. Uang lah. Ya. Itu yang saya selalu Cash. bilang. Cash is king. Because what I see the level of corruptions on good price, entah harga berasnya, entah harga sarden ikan atau apa, is all markup. The end the people receive maybe 60%. 60%. Maybe 40% less. berarti. 40%. Maybe more. Inefficiency, maybe more. Saya sepakat Bu. Kalau cash itu paling nggak nyampe ke tangan ibu-ibu, emak-emak, atau bapak-bapak, mereka bisa beli sesuai dengan kebutuhannya. Dan kadang-kadang kan mereka juga butuh biaya listrik, biaya... And maybe they can even create a business with that little money. Ya. You don't know, huh? Gila, ini enak banget Bu. Ini, wow. Betul-betul lobster. Sate ikannya enak juga kan? Sate ikannya sudah habis. Sate ikan habis, lobster habis. Ini masih ada buntut dan apa ini Bu? Ini opor, katanya opor. You suka opor. Suka opor, betul. Luar biasa ya. Ini background infonya Bu Susi ini badan intelijen Bu Susi lumayan juga nih. Nah, saya ada satu yang menarik banget Bu. Waktu saya kerja di kantor Pemprov, saya baca nggak lama abis itu kita punya beberapa kegiatan, tapi sebelum kegiatan-kegiatan tersebut Ibu menyelesaikan pendidikan Ibu, ngambil ujian. Itu berarti di dekat sini ya? Ada SMA sini ya. Ini SMA yang waktu dulu Ibu sekolah di sini? Enggak, aku sekolah di Jogja. Oh, di Jogja, oke. Dan menyelesaikannya akhirnya
di sini. Pas liburan. Itu gimana tuh pas ujian? Deg-degan juga nggak kayak? Ya, but I was the best. Seluruh Indonesia malah kalau nggak salah yang paket C. Mungkin menteri pertama yang mengikuti paket kelulusan waktu itu. Dan itu sebetulnya Bu, very very fundamental loh. Itu memotivasi orang untuk go back dan menyelesaikan pendidikannya. Jadi what you have done, menurut saya itu menjadi penyemangat dari banyak mungkin yang dulu. Ya, tidak perlu malu untuk. Nggak ada yang salah, nggak ada yang sekolah. salah. Tapi dan untuk ujian juga nggak perlu malu. Iya. Jadi itu. Nah setelah itu terus saya juga mau laporan sama Ibu. Kita buat kegiatan di Danau Sunter. Waktu itu Ibu kirim video di Geneva ada soang-soang kayak gitu tuh yang keliling itu. Nah, terus Ibu bilang bagaimana kalau danau-danau di Jakarta, sungai, laut dan lain sebagainya dibersihin. Akhirnya itu yang malah memotivasi kita. Kita membuat festival Danau Sunter dan Ibu, saya baru saja dilaporin oleh Pak Wali Kota yang lama maupun yang baru bahwa sampai hari ini kegiatan yang kita lakukan hampir lebih dari 2 tahun yang lalu, 2,5 tahun yang lalu, per hari ini masyarakat menjaga Danau Sunternya tetap bersih. Jadi tidak ada alasan untuk semua Pemda untuk melakukan upaya yang sama, membersihkan aset yang bisa dipakai, digunakan, dimanfaatkan publik untuk dibersihkan, dibangun, dirawat, karena ternyata masyarakat juga merawat ujungnya. Jadi itu, jadi ya semua Pemda harus melakukan itu. Dan itu berlanjut karena terus kita bersihkan Pulau Tidung. Namun sekarang sedih juga Bu, karena dengan pariwisata PSBB gini Pulau Tidung drop the income pendapatan masyarakat di sana, penghasilan. Kita berharap sih segera pulih setelah pariwisata karena mereka kan 90% bergantung dengan pariwisata dan nelayannya juga sangat bergantung di sana di Kepulauan Seribu. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini kita akan buat di Pangandaran. Susi paddling, Sandi swimming. Jadi kita nanti penasaran Pak Sandi ini udah dua kali kalah. Karena yang satu pakai tangan, yang satu pakai pedal. Tapi kali ini mungkin ada. Tapi naik sepeda juga kalah loh. Tapi saya udah latihan Bu, tenang aja Bu. Sekarang saya udah memiliki coach. Mungkin you punya kesempatan, saya kan lagi injury tuh, kakinya masih bengkak. Karena ligamennya kena, so tapi mudah-mudahan penasaran kalahnya bisa. Dan tidak akan tapi berhenti. Aku tidak mungkin nyerah. Oh enggak, saya udah kalah 2 kali, saya harus. Begini nggak mau gua nyerah. Ini cucu udah berapa cucu? Cucu ada 6. Cucu 6. Cucu 6. Masih yang paling besar 16. Oh, kemarin main surfing, ini tuh jatuhnya karena main surfing. Oh, surfing di sini? Iya. Masih surfing, paddling. Coba lagi surfing. Kebetulan punya paddle bagus, paddlenya layer dari karbon. Tapi karena ombaknya bagus banget sampai pinggir sekali ke muara sungai. Aku takut itunya finnya potong kena karang kan. Jadi loncat duluan. Aku pikir masih kuat. Krek. Saya bilang itu dengkul. Tapi karena dokter bicara serabut ligamen, serabut otot saya itu bagus kualitasnya. Jadi recovery-nya is seperti kalau kemarin kejadian tuh nimpa orang lain, mungkin yang robek lebih dari 100 gitu. Dan saya cuma 30 gitu. Jadi kekuatan serabutnya tuh bagus, jadi recovery-nya juga cepat. Jadi ini baru seminggu udah mendingan. Biasanya kalau udah padel 3 kali saya. Bisa 6 bulan lebih itu. Harus terapi, harus segala macam. You're lucky. Ya karena makanan ini tempe, tahu, lalu udang. Aku tuh seneng kulit-kulitnya. Oh, dimakan. Seneng yang crispy-crispy-nya. Pokoknya selama masih bisa makan,
Ya aku makan. Itu tuh peyek udang kecil rebon. Oh itu tadi kita makan di cabin. Pesawat Di ya. pesawat, ya, enak ya, banget. Enak gurih. Nanti bawa pulang buat Bawa nyonya. pulang buat Nur. Nur kirim salam. Iya, oke. Nah, terakhir ini Bu, kita di penghujung bincang-bincang kita. Mungkin ada pesan yang Ibu ingin sampaikan ke netizen tentang bagaimana kita untuk menyikapi keadaan sulit yang kita hadapi dan bagaimana kita bisa bangkit dari keadaan yang sulit. Saya pikir yang paling penting adalah kita harus punya selalu rasa optimis. Walaupun tidak boleh terlalu ambitious karena the world right now is not really okay. Ya. Jadi ya optimis dalam arti kata tetap berusaha, tetap ini, tapi jangan terlalu ngoyo. Yang akhirnya take your stress out, lalu badannya, staminanya turun, you kena sakit, apalagi sampai infected by COVID. That's no. Jadi ya terus berusaha, terus positif, konsisten dijaga. Buka mata, buka telinga, buka wawasan. Siapa tahu ada opportunity behind us, left or in the right side, on the left side, or maybe in the front of us. Jadi waspada, tapi juga bukan waspada terhadap COVID saja, waspada terhadap opportunity business. Might come. Yeah. So, jadi ya. Waspada itu bukan dalam arti kata awareness yang tinggi untuk new opportunity. Itu saja sih. Dan hidup hemat itu sangat penting sekali sekarang ini. Jangan hambur-hamburkan uang. Hidup hemat dan hambur-hamburkan uang, kaji peluang. What's next for Susi? For me, I don't know. I'm continue making my YouTube channel Susi Cek Ombak. If people Susi like Cek it. Ombak, tolong subscribe, Ya. pencet tombol merah. Ya. Sandiaga Uno Open for Business, cek Ombak kolaborasi, Yeah, pencet that's tombol merah. Actually, Jadi YouTube, ya bahkan bikin channel ala Susi, kata Susi, Kata. cara Susi. Susi say, Susi do, Susi way. Susi say, Susi do, Susi way. Kita tutup kebersamaan kita dengan Ibu Susi. Enak banget ini makanannya, luar biasa, sampai nggak berhenti makan. Thank you so much for having me. I look forward. Saya melihat masa depan Indonesia cerah. Ibu Susi mesti tetap eksis, mensupport dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Berkarya tidak harus di birokrasi. Betul. Dan tetap di Sandiaga Uno Open for Business, open your mind, open and expose your life. Sukses untuk kita semua. Susi Pujiastuti. Thank you.